Selamat siang guys. Hari ini saya mau cerita sama pemirsa semua tentang kondisi BDR saat ini. Ya sebagai ibu guru yang mengajar mata pelajaran kejuruan itu sangat berat. Kenapa? Karena kita harus bagaimana memberikan proyek kepada anak itu sesuai dengan materi, kemudian bisa dipraktekkan seperti itu. Kalau di dasar-dasar konstruksi saat ini, saya sudah masuk ke KD yang ke 318 ya, itu sudah masuk ke praktek. Itu apa namanya? Ilmu ukur tanah seharusnya mereka itu praktek teodolit, pengenalan alat teodolit, kemudian mereka juga sudah mulai melakukan pengukuran poligon. Nah, untuk yang produk kreatif bangunan itu mereka udah sampai di praktek itu, tapi apa namanya, praktek latihan-latihan pembuatan buku kas ini udah ke materi terakhir ya. Kemudian sampai di apa namanya, bagaimana strategi mempertahankan usaha, bagaimana memproduksi, yang sebenarnya kalau kita masuk, mereka harus punya produk yang akan dijual. Jadi biasanya aku sama siswaku itu kami buat satu event di mana biasanya ini mendekati kegiatan seperti kemarin ada kegiatan Valentine. Jadi anak-anak itu di bulan kasih sayang itu mereka itu saya suruh jual produk itu coklat, kemudian dibuat kemasan packagingnya itu mereka harus berinovasi ya, berinovasi dengan coklat itu. Kemudian dari situ mereka akan ada laporan bagaimana perkembangan produknya, kemudian produknya dalam artian mereka membuat kreativitas di situ. Tapi karena kemarin itu tidak ada pertemuan tatap muka, akhirnya bukan juga saya tidak mengatakan mereka tuntas, tapi mereka saya alihkan ke hal-hal yang virtual. Dan hari ini saya mau menampilkan empat anak dari dua kelas, yang satu kelas 10 DPIB, kemudian yang kelas akhir kelas 12 DPIB. Oke, bisa disimak. Untuk yang pertama saya memberikan yang senior dulu, supaya kita bisa lihat bagaimana dia menyampaikan apa yang menjadi proyeknya di KD yang saat ini dia kerjakan. Halo, saya Yosi Stefania dari kelas 12 SMK Negeri 3 Sendawa. Kali ini saya akan membagikan tips mempertahankan usaha khususnya di tengah pandemi COVID-19. Masa pandemi COVID-19 memberikan dampak besar terhadap sektor perekonomian Indonesia. Berbagai usaha makro hingga mikro atau UMKM turut merasakan kemacetan bisnis. Dan dalam menyiasatinya, berbagai pelaku usaha melakukan adaptasi dan mode survival agar bisnis mereka tetap menghasilkan walau di tengah pandemi. Berikut tips mempertahankan usaha atau bisnis di tengah pandemi. 1. Inovasi produk berdasarkan kebutuhan. Menciptakan inovasi produk berdasarkan kebutuhan adalah salah satu strategi bisnis untuk bertahan di tengah pandemi. Permintaan masker kain yang meningkat selama masa pandemi membuat banyak pemilik bisnis dari berbagai bidang banting setir, menciptakan produk yang dibutuhkan masyarakat terkini. Pelaku bisnis makanan pun beralih menyediakan catering hingga frozen food yang dapat di-stok bagi para pelanggannya. Intinya, fleksibilitas produk adalah segalanya. Dengan memahami kebutuhan pasar yang meningkat dan berinovasi, Anda akan lebih mudah mempertahankan bisnis di tengah pandemi. 2. Tetap perhatikan standar kualitas produk. Pilihan menghadirkan paket ekonomis di tengah pandemi marak dilakukan berbagai pelaku bisnis. Daripada itu, kualitas dan standarnya harus juga diperhatikan. Mulai dari penggunaan bahan baku, proses produksi, pengecekan produk, dan packaging harus tetap steril dan aman sampai ke pengguna.
3. Maksimalkan layanan pengiriman di hari yang sama atau same day delivery. Kondisi pandemi yang berdampak pada beralihnya bisnis melalui jalur online memerlukan partner yang memastikan produk diterima konsumen dengan cepat dan aman. Karenanya, layanan logistik same day delivery menjadi populer untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari. Hanya membutuhkan waktu 3-6 jam. Yang keempat, manfaatkan e-commerce dan fitur-fiturnya. Salah satu platform populer dalam berbisnis online adalah e-commerce. E-commerce juga menguntungkan bagi pelaku usaha. Kenapa menguntungkan? Karena untuk mendaftarkan diri di e-commerce tersebut, Anda tidak perlu modal uang. Pengelolaan ketersediaan produk pun mudah karena sistem automasi yang ditawarkan. Metode pembayaran pada e-commerce juga lebih terpercaya dan memudahkan konsumen karena menggunakan metode third party. Selain itu, Anda juga dapat memanfaatkan berbagai fitur dan promo yang ditawarkan oleh e-commerce kepada calon konsumen Anda. Nah, itulah beberapa tips untuk mempertahankan UMKM di tengah pandemi. Dalam menghadapi situasi seperti ini, kita perlu beradaptasi dan tetap optimis. Kita telah melihat bagaimana Yosi Stefania menyampaikan tips-tips pengembangan usaha yang dia paparkan. Ya luar biasa ya, anak-anak saat ini dia sudah seperti reporter ya, seperti reporter yang handal menyampaikan bahwa inilah yang saya mau usahakan, inilah tips-tips mempertahankan usaha, bagaimana di tengah pandemi seperti ini tetap profit usahanya. Oke, selanjutnya saya akan tampilkan anak yang kelas 1 dan ini agak lucu dia karena apa yang saya sampaikan, saya menyampaikan tentang apa namanya bagian-bagian dari alat ukur, dia harus mempresentasikan itu. Saya mau lihat sampai di mana pemahamannya dia tentang teodolit yang saat ini kami punya alatnya, tapi ternyata dia justru menyampaikan tentang apa namanya KD ya, kompetensi KI dan KD justru dia menyampaikan. Tapi nggak apa-apa karena memang kita nggak ada pertemuan, kita nggak, bahkan kita nggak pernah tatap muka dengan anak ya secara offline ya. Jadi saya hanya melihat dia di kamera, dia menyampaikan, saya nggak bisa bilang itu salah, harusnya begini, nggak bisa karena kita sistemnya kirim video. Beda kalau memang virtual itu di Zoom, tapi kan di Zoom kan banyak saya yang bicara, mereka justru tidak bisa mempresentasikan apa, karena terkadang juga mereka sinyal juga tidak bagus dan sebagainya. Ini namanya kalau di classroomnya itu Sincai apa Sincai, nama lengkapnya mungkin dia akan menyebutkan. Oke, silakan disimak. Nama saya Sinti, kelas DPIB. Saya akan mempresentasikan ilmu ukur tanah. Memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional, lanjut, dan metagonitif secara multidisiplin sesuai dengan bidang dan lingkup kerja, dasar-dasar teknis, konstruksi, dan profesi pada tingkat teknis, spesifik, detail, dan kompleks berkenaan dengan ilmu pengetahuan teknologi. Melaksanakan tugas spesifik dan menggunakan alat informasi dan prosedur kerja yang lazim dilakukan serta memecahkan masalah sesuai dengan bidang kerja, dasar-dasar teknik, konstruksi, dan profesi. Oke, terima kasih. Oke, bagaimana tadi pemirsa? Bagaimana gugupnya dia menyampaikan, bagaimana dia hanya membaca, tapi nggak apa-apa, saya hargai. Karena apa? Karena memang kondisi saat ini tidak memungkinkan bagi saya untuk membuat dia lebih paham lagi. Ya, semoga nanti bisa ada bulan Juli kita akan merencanakan masuk karena sudah vaksin ya. Disitulah saya bisa membenahi. Tapi karena dia sudah di kelas 2 posisinya, ya mungkin agak lumayan berat lah, lumayan nambah lah tugasnya itu. Tapi nggak apa-apa, sebagai guru kami selalu siap mengantarkan siswa kami sampai kepada titik di mana mereka memahami ilmu yang kita berikan. Oke, selanjutnya saya mau menampilkan seorang wanita, siswi dari kelas
kelas 12, ini juga kelas akhir. Dia juga akan menyampaikan tips-tips mempertahankan usaha. Oke, silakan simak penampilan Fitri berikut ini. Pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara-cara mempertahankan usaha yang sedang kita jalani di berbagai macam situasi. Nah, langsung saja, tips yang pertama, mengikuti perkembangan pasar. Mengapa demikian? Karena dengan selalu update-nya kita terhadap perkembangan pasar, maka usaha yang sedang kita jalani akan semakin mampu bertahan dan bersaing ke depannya. Yang kedua, kita harus mengetahui kebutuhan konsumen. Jadi pentingnya untuk beradaptasi dengan konsumen agar kita dapat mengetahui jenis produk macam apa yang dibutuhkan oleh konsumen, dan kita juga harus siap menerima kritik dan saran dari konsumen tersebut, juga masyarakat di sekitar kita. Yang ketiga, ini kita harus bisa menciptakan inovasi baru agar usaha yang kita atau produk yang kita ciptakan itu terbilang unik, berbeda dengan produk-produk atau inovasi-inovasi yang sudah ada. Kemudian yang keempat, mempelajari kompetitor. Nah, mempelajari kompetitor ini maksudnya adalah mengetahui produk yang bagaimana yang kita pasarkan. Kemudian kita juga harus mengetahui kelebihan-kelebihan apa yang dimiliki oleh produk ini. Selain itu, kita juga bisa menentukan strategi apa yang akan digunakan. Dan yang kelima, yang terakhir, ini adalah beradaptasi dengan segala macam perubahan. Nah, dari tahun ke tahun, semakin maju teknologi, maka kita juga semakin dituntut untuk bisa mengandalkan teknologi dalam kegiatan wirausaha kita. Misalkan seperti memasang iklan di website atau memasarkan produk kita di sosial media sebagai bentuk promosi dan sebagainya. Ini hanya sebagian kecil tips-tips yang saya bagi, masih banyak lagi yang dapat kita gali informasinya. Namun terlepas dari semua yang sudah saya jelaskan, ada satu yang paling utama, yaitu kunci kesuksesan atau kegagalan suatu usaha terletak pada pemimpinnya. Jadi pemimpin usaha harus bisa bijak dan cerdas saat menemukan suatu masalah, maka dia harus bisa mengontrol atau mengendalikan situasi tersebut. Sekian video dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata dan sebagainya, mohon dimaklumi. Yang keempat, saya akan menampilkan seorang siswa dari kelas 10 DPIB. Dia juga akan mempresentasikan alat ukur tanah. Ya, dia ini lebih paham dengan materi dibandingkan dengan temannya yang tadi itu hanya menyampaikan KD dan KI, tapi dia lebih menyampaikan sesuai dengan yang diperintahkan. Cuma dia lebih membaca, padahal di depan kamera dia bisa membuat tulis di belakang seperti itu, dia bisa membaca atau apa, tapi namanya anak-anak belum memahami, apalagi dia belum pernah ketemu saya, belum pernah tatap muka, hanya komunikasi di Classroom, kemudian sempat Zoom sekali dalam semester ini. Karena halangannya ini teman-teman, kalau saya Zoom ada anak-anak yang hanya punya paket malam dan mereka nggak punya paket untuk Zoom. Kemudian mereka juga nggak mau cari tempat. Seharusnya mereka cari tempat supaya di mana ada sinyalnya di situ mereka di jamnya, kan memang nggak lama. Kalau pembelajaran sinkron ini hanya 30 menit sebenarnya, tapi kalau saya melakukan Zoom saya akan nambah karena saya akan jam 10 dan setelah saya itu nggak ada mata pelajaran lagi mereka, saya pasti akan nambah mungkin ya 2 jaman, tapi dengan kondisi mereka nggak semua masuk itu akan sulit sekali. Sulit kenapa? Kita untuk mengarahkan mereka itu sulit ya.
Jadi memang sekolah itu memang harus tetap muka. Karena apalagi ilmu ukur tanah kadang saya harus pegang tangan anak itu untuk centering alat, mutar mutar skrup ABC untuk meluruskan, centeringkan, melevelkan dan seterusnya. Jadi kalau nggak ada kontak fisik dengan siswa ini memang pemahamannya agak agak lambat ya. Tapi kita lihat, ini dia Septian Elvin. Perkenalkan, nama saya Septian Elvin. Saya akan mempresentasikan peralatan survei dan pemetaan. Jenis alat ukur sederhana terdiri atas 1 meteran. Menurut jenis pembuatannya terdiri dari A. Metallic cloth, B. Steel tape, C. Steel alloy, 2. Kompas 3 klinometer. B. Jenis dan alat ukur optik terdiri atas 1. Watermark. Watermark juga mengandalkan perlengkapan lain yaitu unting-unting, bak ukur, ialon. Pesawat yang bisa dipakai para surveyor terdiri atas dumpi level, titing level, dan ketiga automatic level. Kedua, theodolit. Theodolit merupakan alat ukur optik yang dilengkapi komponen lingkaran pembacaan sebanyak 2 buah untuk menentukan sudut mendatar dan sudut tegak. C. Jenis alat ukur elektronik. Yang pertama, total station. Sebagai salah satu alat ukur tanah modern, total station digunakan untuk menentukan jarak dan sudut secara elektronis. Oke, gimana guys? Tadi udah lihat kan siswa saya, ada juga karya-karya yang mereka buat selama belajar dari rumah. Ya, belajar dari rumah itu tidak selamanya tidak ada kreativitas ya. Dibuktikan mereka bisa memberikan kreativitas mereka. Tapi yang memang lebih baik kita adalah pertemuan. Ya, mudah-mudahan suatu saat eh, kondisi sudah semakin aman dan di bulan Juli kita pasti akan tatap muka. Ya, semangat anak-anak, tetap optimis untuk bisa maju terus dan menjadi SMK bisa, SMK kreatif. Salam hormat dari Bu Guru Belajar dari